Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, pada kesempatan yang lalu saya menyampaikan tentang kaitannya anak-anak kita, anak-anak remaja yang masih duduk di bangku sekolahan, yang di SMP ataupun di SMA dan selanjutnya. Kita sebagai orang tua itu punya tugas, kewajiban untuk mengarahkan anak-anak kita yang selama ini kita itu mungkin masih cenderung kalau nyinggung anak-anak itu paling hanya sebatas kebutuhan yang nampak sehari-hari, mungkin pakaiannya, makanan atau biaya sekolah umpamanya. Hanya sebatas itu. Dan kalaupun berkomunikasi mungkin hanya nanya sudah makan atau belum. Kalau belum yaitu makan. Atau sekolah juga demikian. Nak sekolah, bangun, nak sarapan. Nah ini ongkosnya mungkin boleh jadi masih berkutat seperti itu, sehingga orang tua itu seakan-akan mungkin sudah tugasnya sudah selesai, hanya itu. Padahal tugas orang tua terhadap anak itu banyak, salah satunya memberikan bimbingan, memberikan arahan agar anak itu nantinya ketika umpamanya istilahnya dengan teman, dia itu harus bagaimana cara sikapnya, bergaulnya. Kemudian kalau di sekolahan, ketika dengan guru harus bagaimana, itu perlu dijelaskan. Karena untuk mendidik anak itu yang sebenarnya yang pokok, yang bertanggung jawabkan orang tua. Sedang sekolahan atau guru itu memberikan tambahan ilmu-ilmu yang mungkin orang tua tidak mampu memberikannya, seperti ilmu matematika, mungkin IPA atau bahasa Inggris umpamanya. Orang tua mungkin tidak bisa yang seperti itu. Tapi dalam hal akhlak, perilaku itu orang tua harus memberikan pelajaran dan juga harus memberikan contoh suri tauladan. Dan itulah tugasnya. Karena kita itu kalau memberikan contoh atau memberikan arahan kepada anak itu, kalau kita sendiri tidak melakukan dengan baik, bagaimana bisa anak itu menerima dengan baik. Umpamanya, ini hanya satu contoh saja. Kita memberi nasihat kepada anak-anak. Jangan merokok umpamanya. Merokok itu kan kurang baik untuk kesehatan. Atau kamu kan belum bisa cari uang dan itu bisa mengganggu lingkungan, umpama seperti itu. Nah kalau kita sendiri tidak melakukan, kita sendiri juga mungkin merokok di mana-mana, baunya kemana-mana umpamanya. Mungkin anak sulit mau mengikuti arahan anjuran orang tua itu. Walaupun di sini saya tidak mengatakan bahwa rokok itu
jelek, tidak boleh. Tidak, ini hanya suatu umpama saja. Kalau kita menyuruh sesuatu, ya kita sendiri, khususnya kalau sebagai orang tua, ya sudah memberikan contoh ketauladanan. Ya contoh yang lain, mungkin kita menyuruh anak itu ya kalau bicara yang baik, ya jangan marah umpamanya. Kalau kita sendiri mungkin di dalam rumah suami istri suka marah-marah atau bertengkar. Kalau anaknya melihat seperti itu ya akhirnya anaknya ya mencontoh. Akhirnya anaknya menganggap itu hal yang ya biasa. Ternyata itu ya bukan suatu masalah. Padahal itu suatu masalah. Maka ya kalau kita ingin anak itu baik, ya kita dulu yang harus diperbaiki perilakunya, akhlaknya, termasuk ilmu-ilmu yang lainnya. Dan kemudian kembali kalau anak itu di sekolah atau masih sekolah, ya orang tua yang memberikan tambahan arahan, bimbingan, diantaranya ya dinasehati. Antara nasihat itu ya kita katakan kepada anak kita, nah ya, kalau di sekolahan itu jangan nakal. Terus kemudian kalau dengan guru, kalau guru mengajar itu ya jangan ribut, ya dengarkan dengan baik. Karena guru itu wakil orang tua. Karena orang tua itu tidak mengajarkan atau tidak bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang ada di sekolah itu, sehingga orang tua menitipkan kepada guru. Jadi jangan dianggap guru itu orang lain yang membutuhkan kita, tidak. Itu kita yang butuh mereka untuk mendidik kamu, seperti itu. Jadi jangan salah, kalau kamu nggak ngerti, sehingga kamu apa? Mungkin meremehkan, mungkin diajari. Mungkin kamu diajari oleh gurunya, ya malah main-main, ngobrol dengan temannya. Itu kan salah, itu keliru. Itu kelirunya bisa dua, salah atau keliru kepada orang tua dan kemudian kepada Allah. Dan itu yang harus kamu ketahui, nak. Umpamanya bilang seperti itu. Dan kalau dilanjutkan lagi, ya orang tua itu kalau dan kesalahan kepada orang tua itu kan besar dosanya, tidak sama kalau kamu itu salah kepada teman, walaupun sama-sama salah. Ditambah lagi kita itu disuruh taat kepada Allah, dan Allah itu menyuruh kita itu harus ya berbakti kepada orang tua. Artinya kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, kita juga salah kepada Allah. Dan kalau salah kepada Allah itu juga dosa. Maka jangan membuat jengkel marah guru. Jangan membuat guru itu ya
kecewa kalau kamu itu diberi pelajaran, malah tidak memperhatikan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita beri bimbingan, beri arahan, dan masih banyak lagi. Karena ya yang saya lihat umpamanya dari yang sisi lain, anak-anak itu kalau jajan pas jam istirahat, makan, minum, itu sambil jalan, tangan kiri megang minuman, yang kemudian tangan kanan megang makanan, dan sambil jalan makan minum, tidak laki-laki tidak perempuan. Yang saya lihat banyak atau ada yang seperti itu. Nah, itu siapa yang salah? Itu ya yang salah ya, mungkin ya kita semua sebagai orang tua, ya mungkin guru juga bisanya hanya ya menegur, menasihati. Tapi kalau orang tua tidak memberikan arahan juga, sehingga ya mungkin anak itu ya tidak mudah untuk mengikutinya. Bahkan mungkin ada kalimat yang mungkin kita itu pernah mendengar. Kalau anak itu ditegur, yang mungkin tegurannya itu agak keras sedikit lah bahasanya. Umpamanya ya tadi, kamu kok makan, minum, berjalan, ini enggak sopan, itu enggak benar, umpama. Bisa saja anak itu dengan polosnya, karena nggak ngerti, dia mengucapkan, orang tua saya saja tidak pernah menegur, tidak pernah marahi saya. Kok kamu, kok Pak Guru, Bu Guru marahi saya. Nah itu, karena ada yang terjadi, mungkin anak itu entah dijewer ataupun mungkin ya dipukul. Ini hanya umpama. Itu kan biasanya ada kata-kata seperti itu yang mungkin pernah kita dengar. Orang tua saya tidak begini begitu, kok saya di ini. Terus kemudian tidak terima, dan itu terbukti. Lalu lapor kepada orang tua, kadang-kadang ada orang tuanya ya terus ke sekolahan, tidak terima anaknya di begini, di begitu. Dan benar juga, kadang orang tuanya juga bunyi, saya sebagai orang tuanya tidak pernah melakukan ini itu kepada anak saya. Kok anak saya digini, digituin? Kan serba salah kan? Nah itulah yang harus ya kita benahi. Yang dibenahi akhirnya bukan hanya anaknya, ya orang tua ya harus dibenahi. Maka untuk membenahi itu, ya anaknya ya harus sekolah, orang tua juga harus sekolah. Sekolahnya sekolah terbuka, yaitu yang ngaji, ya mungkin bisa melihat sekarang itu pakai YouTube, umpamanya pakai apa istilahnya, medsos, eh, Google atau apa umpamanya seperti itu. Karena ya eh, itu sangat penting. Bahkan kalau kata-kata pepatah atau apa itu, kalau di waktu SD kan, tuntutlah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Artinya kan kita disuruh mencari ilmu itu kan dari kecil sampai meninggal, sampai tua kan begitu. Sedang sekolah itu kan hanya sampai umur berapa, ya kan? Paling ya kalau sampai kuliah mungkin umur 25 umpamanya. Nah setelah itu apa kita selesai ilmunya sudah cukup? Kan tidak. Dan mungkin memang kita tidak di bangku sekolah lagi, tapi mencari ilmu itu terus sampai kita tua. Karena ada ilmu-ilmu yang lain yang belum kita dapatkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, atau pertemuan yang lalu, bahwa kita itu harus punya ilmu sebagai anak yang baik itu bagaimana, sebagai orang tua yang baik bagaimana, sebagai suami ataupun istri itu harus bagaimana, dan kita itu sebagai
manusia atau orang yang hidup bermasyarakat itu harus bagaimana dan seterusnya. Nah, itu kan harus ada ilmunya, dan itu mungkin tidak kita dapatkan di bangku sekolah, dan itu harus kita pelajari. Maka untuk itu ya mari kita itu belajar memahami semuanya itu. Memang tidak harus pakai HP atau medsos atau Google tadi. Bisa kita belajar dari lingkungan, baik lingkungan yang terdekat ataupun yang jauh. Kalau yang terdekat ya keluarga kita, orang tua kita. Bagaimana dulu orang tua kita menjadi orang tua. Tapi bukan berarti apa yang dilakukan orang tua itu kita ambil semua, tidak. Ketika ada yang keliru, tidak pas, ya kita jadikan pelajaran. Jangan sampai kita seperti orang tua kita dulu umpamanya. Yang baik-baik kita ambil. Dan juga pelajarannya kan umpamanya masalah kerukunan ataupun kesuksesan hidup. Kan bisa melihat di kanan kiri kita, oh, orang itu hidupnya sukses, kok bisa ya? Seperti apa? Ya kita tanya, apa kiat-kiatnya bisa sukses. Terus ada keluarga yang rukun, sakinah, mawaddah, warahmah namanya. Ya kita lihat, kok bisa seperti itu. Oh, ternyata setelah kita mungkin silaturahim, ya ngobrol, bertanya, ya mungkin syaratnya ya harus saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, jangan saling menyakiti, jangan saling mencela, jangan saling merendahkan. Umpama itu, sehingga itu bisa jadikan sebuah wawasan atau ilmu bagi kita. Sehingga kita itu tahu, oh ternyata berkeluarga itu seperti itu. Kemudian juga bermasyarakat bagaimana. Kalau kita itu bisa bermasyarakat dengan baik, tanya sesepuh atau orang-orang tua yang berpengalaman, sehingga mungkin kita akan diarahkan. Nah, kalau kamu ingin jadi orang yang bermasyarakat yang baik, kalau ada kegiatan-kegiatan, ikuti. Kalau ada undangan, ya datang. Karena pada suatu saat, kalau kamu punya keperluan, punya hajat, juga butuh mereka. Kalau selama ini umpamanya kamu tidak mengikuti itu, maka kamu juga akan nanti semacam ya dibalas. Kalau kamu dulu tidak mau datang, nanti kalau kamu punya keperluan, dia juga tidak datang. Karena itu semacam sebuah hukuman, hukum sosial, ya, sehingga kamu nanti akan ya mungkin ya kerepotan, akan jadi masalah kan gitu. Maka agar jangan sampai menjadi masalah yang rumit, masalah yang menyulitkan, untuk itu ya mulailah dengan masyarakat itu harus baik, sikap juga harus baik. Jangan sampai ada pertengkaran dengan lingkungan, dengan tetangga. Jangan sampai kita itu bersikap sinis ataupun tidak ramah, karena nanti juga orang lain akan menyikapi yang ada kemiripan diantaranya, ya mungkin tidak senang dengan kita, tidak dekat dengan kita, dan kita itu kalau ada apa-apa tidak diajak karena sikap kita yang mungkin ya tidak mengenakan tadi. Naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Nah kan seperti itu. Jadi ilmu, pengetahuan itu jangan merasa puas sudah sekolah S1, S2, S3 umpamanya. Jangan merasa sudah tua, terus mesti sudah pengalaman, tidak. Karena tua itu kan ada yang hanya tua umurnya saja, tapi ilmunya, wawasannya mungkin tidak. Atau istilahnya mungkin tua secara umur, tapi pikirannya seperti anak-anak, karena nggak ngerti. Tapi ada yang sebaliknya, mungkin orangnya masih muda, tapi pemikirannya sudah dewasa, sudah tua. Karena ya itu tadi, wawasan. Bahkan di dalam apa itu ada sebuah ungkapan orang dulu yang kalau nggak salah bunyinya,
man arada dunya falaihi bi ilmi wa man aradal akhirata falaihi bil ilmi, yang artinya itu ya barang siapa menginginkan kehidupan dunia, ingin enak dan lain-lain, ya harus dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, bisa bahagia masuk surga, ya harus dengan ilmu. Jadi dua-duanya harus punya ilmunya. Jadi kalau kita itu ingin hidup di dunia itu aman, tentram, damai, bahagia, enak, itu ya harus ada ilmunya. Kalau ada ilmunya ya insya Allah hidup kita itu enak. Dan kalau ada ilmunya itu bukan terus diukur dengan harta kekayaan banyak, bukan. Umpamanya kita makan cuman nasi sama sambal tempe umpamanya, itu kalau ada ilmunya bahagia. Tapi kalau nggak ada ilmunya, makanannya mungkin ya ayam goreng istilahnya, Kentucky atau apa. Kalau udah ada ilmunya, dia tidak bahagia. Mungkin bisa saja bicara, makan kayak ini bosan, untuk ganti yang lain. Umpamanya bisa begitu. Jadi mencela, tidak bersyukur. Tapi bagi orang yang punya ilmunya tadi, makan pakai sambal tadi sudah bahagia. Kan makan itu hanya sekedar ngisi perut untuk tenaga, bukan suatu tujuan. Dan bisa melihat yang ke bawah. Banyak orang lain yang mungkin belum makan, tidak bisa makan karena sakit dan lain-lain. Sehingga bersyukur, senang ada makanan. Nah itu karena ada ilmunya. Jadi hidup ini harus dijalani dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu bukan hanya di sekolah tadi. Di sekitar kita itu banyak ilmu-ilmu yang ya harus kita miliki. Dan tidak harus dengan guru. Bisa dengan melihat, mendengar. Bukankah kita juga diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Contohnya kisah Qabil Habil, kisah anaknya Nabi Adam alaihissalam. Ketika mereka itu berseteru, berkelahi, yang satunya meninggal. Kemudian bingung, karena dulu itu ya belum tahu kalau orang yang sudah mati mau diapain, mau dibiarkan saja atau gimana. Kemudian Allah memberi pelajaran ilmu dengan ada dua burung yang berkelahi, satunya mati. Kemudian yang hidup itu membuat lubang, kemudian yang mati tadi dikuburkan. Kemudian Qabil itu melihat itu, oh ternyata kalau yang mati itu harus dikubur seperti itu. Nah, dia terus mengubur saudaranya yang mati itu. Nah itu kan suatu ilmu yang ada di sekitar kita, yang tidak mungkin tertulis, tapi dengan keadaan-keadaan itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, lingkungan kita ada yang sukses, ada yang tidak. Ada yang nasibnya enak, ada yang tidak. Ada yang jadi guru, ada yang jadi petani. Kan kita bisa berpikir juga seperti itu. Saya itu pengen apa ya? Oh saya pengen jadi guru. Tanya kepada yang jadi guru. Kok bisa jadi guru gimana? Ya saya dulu sekolah yang benar begini. Terus saya kuliah jurusan guru. Terus jurusannya ini. Terus sekarang saya jadi guru. Sehingga kalau kita ingin mencontohnya ya harus melewati syarat-syarat seperti itu, tahapan-tahapan seperti itu, kan begitu. Jadi jangan kita itu menginginkan guru, tapi kita melihatnya dari orang yang mungkin petani tadi. Kalau petani syaratnya ya cangkul, ya tenaga, ya istilahnya apa itu, ya alat-alat pertanian lah misalnya. Tidak perlu sekolah nak, yang penting sudah bisa baca, sudah. Yang penting bisa nyangkul, cari duit umpamanya. Karena kalau sekolah itu ngabisin duit, itu kan bahasa orang yang mungkin yang lain. Nah kita mau milih yang mana? Seperti itu. Itulah yang harus selalu kita pelajari, kita pahami, dan juga nanti diturunkan ke anak-anak kita.
Kan seperti itu. Karena saya dulu juga seperti itu, diajarkan oleh orang tua seperti itu. Saya masih ingat orang tua itu berpesan, "Nak, orang tua nggak bisa ngasih warisan, tanah atau apa, orang tua nggak punya itu. Tapi orang tua hanya menyuruh kamu sekolah yang benar. Nanti kalau kamu sudah sekolah, sudah pintar, gunakanlah ilmumu itu." Itu yang diajarkan orang tua dan itu kenyataan. Jadi orang tua tidak memberikan warisan tanah ini sawah ladang tidak, tapi suruh sekolah tadi, kemudian ilmunya dipakai. Nah itu kan juga sebuah pendidikan yang ya insya Allah alhamdulillah baik. Karena memang ya beda zaman tadi. Mungkin bagi dulu, bagi orang yang dulu ya tanahnya puluhan hektar ya mungkin ya dipesankan itu untuk kamu yang sana, ini untuk yang lain, mungkin seperti itu. Karena sudah beda zaman dan sekarang keadaan seperti ini, mungkin ya kita harus menyesuaikan. Dan itu yang harus kita ketahui tentang anak-anak kita, tentang diri kita. Mari kita didik anak-anak kita di rumah. Jadi hanya bukan hanya sekedar dikasih makan, pakaian, tidak, tapi dibimbing, dididik dengan baik. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ya kan? Kalau nggak disiapkan, nanti yang pusing kita. Anaknya pengen nikah, belum bekerja, apa-apa nanti minta, Pak, Bu, Ma, minta ini, minta itu, ya kan? Sampai seperti yang saya ceritakan sebelumnya, minta buat rumah, ya Allah, belum bisa apa-apa. Nanti berasnya habis, minta beras. Nanti minta ini, itu, sehingga ya akhirnya apa-apa masih orang tua. Karena nikahnya belum siap, karena hanya mungkin nafsu saja. Nah itu, kalau kita sudah persiapkan dengan baik, ya insya Allah enggak sampai seperti itu, insya Allah. Dan kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Tapi ini sebuah PR, tugas bagi kita. Bagaimana kalau itu sebuah kekeliruan atau kesalahan, ya sudah kita maafkan. Kita tidak usah menyalahkan orang tua kita, kakek nenek kita, keadaan kita, tidak. Kita harus menyikapinya atau istilahnya kita harus mencari solusi bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik, bisa disikapi dengan baik, insya Allah seperti itu, sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan baik pula itu tadi. Karena kekecewaan, penyesalan atau omelan atau menggerutu karena ini itu tadi tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan menjadikan persoalan ini selesai dengan baik. Salah seperti itu. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin pada kesempatan yang lain ya kita sampaikan lagi yang terkait ya masih dengan anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita itu bisa menjadi anak penerus generasi yang baik, insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.